Manchester United melaju ke babak 16 besar Liga Eropa setelah gol dari Diogo Dalot dan Kobbie Mainoo membuat tim Liga Premier itu menang 2-0 atas Steaua pada Kamis 30 Januari. MU mendominasi penguasaan bola sejak awal hingga akhirnya mengalahkan tuan rumah FCSB di laga penyisihan terakhir Liga Eropa. Menjelang perjalanan mereka ke Rumania, MU tahu kemenangan akan menjamin mereka finish di 8 besar di fase Liga Eropa yang baru. Tetapi tim tamu kesulitan menciptakan peluang penting di babak pertama yang buruk. Masuknya pemain pengganti Alessandro Garnacho dan Amad Diallo menghidupkan semangat tim asuhan Ruben Amorim di babak kedua, dengan Dalot membawa MU unggul saat pertandingan memasuki 1 jam. Lemparan ke dalam Amad Diallo dari sisi kanan lapangan, Eriksen menyundul bola kepada Mainoo. Crossing Mainoo dari Baylan menembus lini pertahanan lawan. Dalot mengakhiri dengan santekan di dekat tiang jauh. Penyelesaian cerdas Mainoo 8 menit kemudian memupus peluang tuan rumah untuk menang telak. MU memperbesar keunggulan atas FCSB pada menit ke-68. Mainoo mengukir namanya di papan skor sehingga skor berubah 2-0. Manchester United menang 2 gol tanpa balas di markas FCSB. Setan Merah mendominasi penguasaan bola dengan 68%. Sementara FCSB hanya memiliki 32% penguasaan bola. Demikian catatan UEFA. Dalam hal percobaan tembakan, Manchester United mencatatkan 20 percobaan dengan 6 diantaranya mengarah ke gawang. Sementara FCSB hanya memiliki 7 percobaan dan 3 yang mengarah ke gawang. Manchester United juga unggul jauh dalam hal operan. Dengan akurasi passing 90%, menyelesaikan 592 dari 657 percobaan operan. Sementara itu FCSB hanya mencatatkan 78% akurasi passing dengan 227 operan sukses dari 292 percobaan. Dalam serangan, Manchester United melakukan 42 upaya serangan, sementara FCSB hanya 18. Manchester United juga lebih dominan dalam penguasaan bola dan recovery bola, dengan 42 bola yang direbut dibandingkan 39 milik FCSB. Kemenangan ini membawa Manchester United juga lolos ke babak 16 besar. Markas kebanggaan MU itu di Old Trafford dibangun pada 1910 dan terakhir direnovasi secara signifikan pada tahun 2006. Namun sejak itu pula banyak temuan bermasalah. Ada saja masalah-masalah yang muncul di Old Trafford. Beberapa waktu lalu, kebocoran besar terjadi saat hujan deras ketika MU bertanding dan menjadi olok-olok di media sosial. Terbaru, saat Ruben Amorim sedang memberikan keterangan pers seusai kekalahan 0-3 dari Bournemouth akhir pekan lalu, rembesan air keluar dari plafon di salah satu sudut Old Trafford. Kini, manajemen langsung memetakan masalah-masalah yang ada di Old Trafford, termasuk temuan sarang tikus yang membuat kebersihan makanan di stadion tersebut dipertanyakan. Dan juga media Inggris Daily Mail mengabarkan bahwa ada serangan tikus di kantor Old Trafford dan kios makanan yang disajikan untuk fans. Meski begitu, pihak klub menyebut 2 tempat tersebut bukanlah area di mana makanan dipersiapkan. MU kini bermitra dengan tim pengendalian hama dan Dewan Trafford untuk mengatasi masalah ini. Diyakini, keberadaan sarang tikus muncul karena lokasi Old Trafford yang terletak di antara kali atau kanal dan jalur kereta. Tim pengendali hama juga secara rutin melakukan kunjungan selama 4-5 kali dalam seminggu. Namun kabar ini membuat rating kebersihan makanan di Old Trafford turun dari sedianya 4/5 menjadi 2/5. Rencana Manchester United untuk membangun kembali markas mereka di Old Trafford telah didorong setelah pemerintah Inggris memberikan dukungannya terhadap rencana klub tersebut. Menteri Keuangan Inggris Raya, Rachel, mengumumkan bahwa ia akan memperjuangkan proyek tersebut. Sementara Manchester United akan bertanggung jawab untuk membiayai stadion, dukungan pemerintah membantu klub mengejar peluang pembangunan yang lebih luas di area sekitarnya. CEO Manchester United Omar menyambut baik dukungan pemerintah untuk proyek tersebut. Cole Palmer menjadi spekulasi menarik seputar transfer ke Manchester United setelah pemain andalan Chelsea ini dikaitkan dengan setan merah
musim ini. Gelandang berusia 22 tahun itu terus menjaga performa stabil, menegaskan bahwa dirinya bukan hanya masa depan Chelsea, tapi juga salah satu bintang menjanjikan sepak bola Inggris. Kualitas tersebut membuat Cole Palmer menjadi incaran menarik bagi tim besar manapun, termasuk Manchester United, tim yang hanya menempati peringkat ke-12 klasemen Liga Inggris. Menurut pakar Danny Murphy, impian Cole Palmer bermain untuk Manchester United bisa jadi kenyataan. Jika Palmer adalah penggemar berat Manchester United ketika dia masih muda, itu akan selalu menjadi motivasi besar baginya, kata Murphy. Saya tidak akan terkejut jika di masa depan kita melihat Cole Palmer mengenakan seragam Manchester United, lanjut Murphy. Jika Cole Palmer bergabung ke Manchester United, ini bisa menjadi kontrak terobosan bagi setan merah. Di bawah kepemimpinan Ruben Amorim, lini serang Manchester United kurang kreatif dan inovatif, sesuatu yang bisa dilengkapi dengan sempurna oleh Cole Palmer. Cole Palmer tidak hanya seorang gelandang serang yang hebat, tetapi juga bermain fleksibel di berbagai posisi menyerang. Ia mampu memainkan peran nomor 10 di belakang striker, menggantikan atau mendukung Bruno Fernandes dalam mengendalikan tempo pertandingan. Selain itu, Cole Palmer juga bisa menempati posisi sayap kanan jika Manchester United membutuhkan opsi lebih. Sementara itu, pelatih Manchester United Ruben Amorim kecewa dengan Marcus Rashford hingga mencoret penyerang asal Inggris dari skuad yang mengalahkan Fulham di Craven Cottage, London. Amorim mengatakan alasan utama Rashford tidak masuk skuad Manchester United saat melawan Fulham adalah penyerang 27 tahun itu tidak menunjukkan keseriusan saat menjalani latihan. Saking kesalnya melihat Rashford, Amorim mengaku lebih memilih memainkan pelatih kiper MU yang sudah 63 tahun, George Vital, daripada Rashford. Padahal Amorim mengakui MU butuh kecepatan yang dimiliki Rashford. Gelandang muda Manchester United Toby Collier buka suara terkait aksi heroiknya saat menghadapi Fulham. Ia menyebut apa yang ia lakukan itu hanya demi membantu setan merah semata. Beberapa menit jelang bubaran, MU nyaris gagal menang di laga ini karena Rodrigo Muniz mampu menyundul bola ke gawang MU. Namun pada saat itu Toby Collier mampu menyapu bola di mulut gawang sehingga peluang emas itu gagal berubah menjadi gol. Collier sendiri senang bisa menyelamatkan MU dari hasil imbang. Ia menyebut bahwa ia hanya berusaha untuk membantu setan merah keahlian tenaganya. Diwawancarai MU TV seusai laga, Collier mengaku deg-degan ketika situasi sundulan itu terjadi. Ia mengaku takut telat menghalau bola, namun ia bersyukur bahwa ia bisa menghalaunya tepat waktu. Collier juga tidak mau memperbesar-besarkan aksi heroiknya saat menghalau bola tersebut. Menurutnya, ia hanya mencoba membantu tim menang di laga ini dan ia lega ia bisa melakukan itu. Saya hanya mencoba untuk membantu tim ini dengan segenap kemampuan saya. Yang terpenting adalah kami bisa melalui ini semua sebagai sebuah tim, tutupnya. Manchester United saat ini mulai bersiap untuk pertandingan berikutnya. Di tengah pekan ini mereka akan terbang ke Rumania untuk menghadapi FCSB di ajang Liga Eropa. Sementara itu Manchester United Ruben Amorim buka-bukaan seputar kondisi di tim bursa transfer kali ini. Ia menyebut bahwa sulit bagi tim untuk mendatangkan pemain baru di bursa transfer kali ini. Amorim juga mengindikasikan bahwa ia lega jika pada akhirnya Manchester United gagal mendatangkan satupun pemain di bursa transfer kali ini. Ia menyebut bahwa ia akan fokus untuk mengembangkan skuad yang sudah dimiliki Manchester United agar mereka bisa tampil lebih baik lagi.